Burung itu kadang-kala kalau cuma burung darah satu aja, mungkin nggak ada masalah. Burung-burung gerejanya ada 5 atau ada 10, bisa jadi bermasalah. Dan blade-nya itu bisa rontok. Jadi pilot bagaimana cara menghindarin burung itu? Nggak bisa. Wah, buset. Seharusnya dengan masih sisa 1 mesin tadi, masih bisa diturunkan landing gear-nya. Kenapa nggak bisa turun? Pilot stres. Dan kecelakaan ini sampai menimbulkan banyak korban, itu karena kecelakaan pesawatnya sendiri atau sebenarnya karena pesawatnya menumbur tembok tadi? Itu yang betul. Hari ini saya kedatangan Kapten Senior, Kapten Hanafi Herlim. Halo, Cap. Halo juga. Masih aktif jadi pilot? Sudah tidak aktif lagi. Oke. Saya sudah pensiun hampir 3 tahun yang lalu. Sekarang umur berapa, Cap, kalau boleh saya tahu? Kira-kira berapa ya? Gak berani tebak. Kalau pilot pensiun umur berapa, Cap? 65 tahun. Pada umumnya 65. Tapi beberapa airline atau beberapa negara itu bisa memberlakukan 60 tahun atau 63, depend on situation or condition. Oke. Cap, saya pengen belajar dulu ya. Belajar, karena kan pilot ini kan satu cita-cita anak kecil yang luar biasa ya. Kalau ditanyain anak zaman saya ya, kalau nggak tahu kalau zaman sekarang kan ditanya cita-cita YouTuber katanya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot. Kalau zaman dulu, setahu saya, kalau anak-anak zaman saya ya, Cap ya, kalau ditanyain mau jadi apa, 2 tuh. Dokter kalau sama dokter, pilot. Iya. Maksud begitu. Ini cita-cita impian semua umat manusia pada zamannya. Iya. Kalau sekarang ditanya YouTuber, Prof lagi. Cap, sekarang YouTuber, TikToker. Karena memang itu udah masanya mereka, bukan masa saya dulu-dulu itu, nggak ada zaman dulu itu. Iya. Tapi saya pengen tahu, kalau kita pengen jadi pilot tuh bagaimana sih caranya? Banyak nih, pertanyaannya bisa meluas, jawabannya pun juga bisa melebar. Oke. Nah, Yang singkat, yang padat. caranya bagaimana? Semua manusia, baik laki maupun perempuan, itu bisa jadi pilot. Oh, cewek juga bisa? Bisa, cuma bedanya ada yang born to be a pilot, ada juga yang orang-orang biasa, lama jadi pilotnya. Oke, kalau sekolah pilot sendiri itu berapa lama? Berkisar, ini variasi. Zaman saya dulu 20 bulan. Sebelum saya ada yang 13 bulan. Setelah saya ada yang 2 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Jadi pukul rata kurang lebih sekitar 14-16 bulan. Oh, 14-16 bulan. Nggak nyampe 1,5 tahun. Itu apa ya stratanya? S1, D3 atau apa? Ini dia. Pilot itu ada orang yang mengatakan SMA+. Tapi sebenarnya kami mengatakan bahwa kami mempunyai skill. Ini profesi, bukannya masalah stratanya. Oh, ini nggak ada strata kuliah seperti itu ya? Jadi kayak orang training mobil gitu, tapi dapat SIM khusus. Seperti itu ya? Iya, Cap, seperti ya? itulah. Terus kalau zaman dulu saya taunya kalau misalnya mata minus nggak boleh jadi pilot, itu benar? Itu kalau di Curug tempat saya sekolah dulu. Saya sekolah di Curug, free, 0% rupiah. 0 rupiah. Zaman waktu itu, karena pemerintah yang bayar. Kalau mau tahu persisnya, saya jadi pilot itu cuma mengeluarkan uang Rp15.000 saja. Dan itu hanya untuk cek kesehatan dari atas sampai bawah. Dulu ya? Dulu. Sebelum terlalu komersil ya? Dan memang saat itu sekolah pilot hanya ada 2. Curug dan Deraya dan juga FASI, Federasi Aerosport Indonesia. Hanya 3 pada saat itu. Kalau sekarang banyak? Sekarang, bukan sekarang ya. 4-5 tahun yang lalu banyak. Sebelum terjadi corona, itu ada sekitar 30 atau 32 sekolah penerbangan di Indonesia. Tapi dengan adanya corona, maka satu demi satu rontok. Oke. Ya, seperti halnya sebelum 5-6 tahun yang lalu, jamur tumbuh di musim hujan. Banyak sekali itu jamur tumbuh. Karena apa? Pada saat itu memang sedang booming. Orang-orang tua yang punya uang ingin menyekolahkan anaknya untuk jadi pilot. Kenapa? Pada saat lulus dari pilot 1,5 tahun, langsung dapat pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Iya, kalau saya pikir-pikir juga enak ya ternyata jadi pilot ya. Enaknya jadi dokter, Bo. Tapi kalau jadi dokter kan kuliahnya 6 tahun, Cap. Terus bayarnya mahal,
sekolah dapat ijazah memang ya, dapat strata ya, kita dapat strata, bayarnya mahal, sekolahnya juga mahal. Tapi jadi pilot kan ya kasar ngomongnya kita course eh, nggak sampai 2 tahun dapat sesuatu, gaji gede dan sangat dihormati. Betul sekali. Saya tidak mendebat, betul sekali. Dan posisinya menjadi posisi yang cukup terhormat di mata masyarakat. Sama dokter juga begitu. Oke. Tapi resikonya juga tinggi ya jadi seorang pilot. Sangat tinggi. Apabila terjadi musibah, yaitu resikonya nyawa kan. Maka di sekolahan kami dulu ada istilah satu slogan, "The sky is a vast place, but there is no room for error." Langit itu begitu luasnya, tapi tidak ada tempat sekecil apapun untuk membuat kesalahan. Karena apa? Resikonya adalah nyawa. Oke. Cap, nanti kita ngobrol lebih lanjut soalnya lagi banyak kecelakaan pesawat terbang. Tapi saya pengen sedikit masuk, dikit aja lagi. Banyak juga nggak apa-apa. Tentang pilot ini. Kalau tadi saya bilang tadi kalau mata minus nggak bisa jadi pilot. Kalau sekarang? Itu waktu di Curug, kami juga dulu tidak boleh mata minus. Jadi harus normal, 0-0. Tapi kalau sekarang di sekolah swasta, diperbolehkan. Yang penting kacamatanya itu sesuai dengan ukurannya pada saat dites di medical center. Kita bisa baca tulisan sekecil apapun yang dipersyaratkan. Oh, nggak ada masalah sekarang ya? Nggak ada masalah. Nggak ada Buktinya pada saat kita lulus jadi pilot, bekerja sekian puluh tahun, memang usianya harus pakai kacamata, Pakai juga. pakai juga kan. Bukan diberhentikan jadi pilot ya? Bukan. Berarti kalau memang diberhentikan, nggak ada satu pilot pun yang bisa terbang. Karena apa? Matanya semua minus. Iya. Dan setelah 40 tahun semuanya matanya jadi plus. Semua. Karena umur ya. Iya, betul sekali. Itu apa namanya, manusiawi logik lah. Oke. Cap, sekarang sebahaya apa sih kalau misalnya kita jadi pilot, begitu kita naikkan pesawat itu seberbahaya apa, Cap? Bahayanya apabila ada sesuatu yang malfunction atau tidak berfungsi dari sisi internal. Kalau dari sisi eksternalnya adalah cuaca. Dari eksternal lagi sangat jarang terjadi, yaitu terjadinya tabrakan di udara. Tapi itu sangat jarang terjadi. Walaupun pernah terjadi. Pesawat dengan pesawat? Betul. Itu pernah terjadi. Satu naik, satu turun. Kendalanya adalah masalah bahasa. Bahasa Inggrisnya kurang bisa dipahami. Satu dengan yang lainnya kurang bisa dipahami. Maka dari itu sekarang kan ada istilahnya ELP, English Language Proficiency, di mana bahasa Inggris itu harus standar antara ATC, Air Traffic Control, sama sang pilot. Itu harus standar untuk menghindari barrier masalah komunikasi bahasa. ya? Ya, komunikasi. Oke. Cap, kita masuk ke kasus dulu. Ini Desember luar biasa. Ada 4 kasus besar terjadi kecelakaan. Yang paling gede itu adalah yang penerbangan Jeju. Apa yang terjadi di penerbangan Jeju itu, Cap? Banyak orang yang bilang ini bukan cuma asumsi saya pribadi, asumsi masyarakat di luar. Mereka mengatakan bahwa kasus utamanya adalah karena bird strike. Bird strike itu adalah ditabrak burung. Ini pesawat yang nabrak burung atau burung yang nabrak pesawat sebenarnya? Dua-duanya. Jadi si mesin pesawat itu kan menyedot hawa udara di luar. Oh, yang di pinggir? Mesin. Yang di samping ya? Iya, yang di sayap ya? Mesin itu ada di sayap, ada di bodi. Oh, di bodi juga ada? Ada, tergantung tipe pesawatnya. Semacam Boeing 737 ini kan, atau 747, mesinnya di sayap. Tapi kalau pesawat-pesawat lain, contohnya seperti Fokker 100, itu mesinnya di belakang. Di belakang dan di atas. Beda-beda. Tiap-tiap pesawat beda-beda. Nah, pada saat mesin jet itu, penampangnya begitu besarnya kan, ada 1 meter lebih. Dia ada blade-nya di dalam, ada baling-balingnya. Dan sifatnya itu menyedot udara untuk bercampur dengan bahan bakar, sehingga hiduplah mesin tersebut. Nah, pada saat menyedot itu, siapapun, apapun yang berada di depannya akan disedot.
Apalagi burung. Burung itu kan bergerak. Oke. Bergerak walaupun dia bergeraknya ke sana, dan pada umumnya dia bergerak entah kemari atau ke sana. Pesawat itu kan cepat sekali jalannya. Pada saat pesawat itu jalan cepat, si pilot nggak akan mungkin bisa melihat ada burung yang kecil sekali burung itu. Kecil sekali. Tapi sekecil-kecilnya burung, yaitu tadi seperti saya bilang tadi, tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun yang akan mengakibatkan bencana. Burung itu kadang-kala kalau cuma burung dara satu aja, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau burung gerejanya ada 5 atau ada 10, bermasalah. Burung dara satu aja bisa jadi bermasalah. Dan blade-nya itu bisa rontok. Oh, berarti satu burung pun juga bisa masalah. Apalagi misalnya kawanan burung. Sebenarnya burungnya cuma satu, tapi temennya banyak. Burungnya cuma satu, tapi temennya yang banyak. Tipe burungnya satu, kawanannya yang banyak. Nah itu dia. Nah yang masuk itu belum tentu satu. Bisa jadi lebih, 2, 3, atau 4 kita nggak tahu. Dan kalau sudah masuk lebih dari satu, oh itu musibah. Cap, ini kan habitatnya memang habitat burung ya, bukan habitat pesawat ya? Iya. Artinya di atas sana itu, di atas langit nggak mungkin nggak ada burung. Nggak mungkin. Tapi jangan salah, burung itu adanya di ketinggian yang rendah. Burung tidak akan mungkin terbang di ketinggian 10.000 feet atau 5.000 feet, nggak mungkin kecuali burung elang. Burung elang mungkin bisa mencapai 3.000, 4.000 feet barangkali masih bisa. Artinya posisi pesawat itu adalah posisi yang aman tanpa burung. Kalau pesawatnya itu sedang terbang di ketinggian tertentu. Tapi kalau pada saat mendarat, dia harus rendah kan. Oke. Dia harus mencapai landasan. Nah pada saat terbang rendah itu menuju ke landasan, nah disitulah resikonya untuk menabrak burung. Dan saya pun juga pernah menabrak burung pada saat terbang pesawat kecil. Saya kan pernah terbang pesawat kecil, yaitu pesawat Twin Otter. Pada saat terbang rendah mau landing, tiba-tiba tuh burung ada di depan mata. Masuk, kena kaca. Kita bilang windshield. Kaca kokpit kita. Langsung buyar itu darahnya sama bulu-bulunya berantakan di kaca depan saya. Dan nggak bisa apa-apa kita. Karena apa? Tiba-tiba, jedar. Seperti gitu. Oh kaget saya pas lagi terbang begitu. Asli kaget sekali. Asli kaget sekali. Tiba-tiba di depan mata seakan-akan kena mata kita. Kayak hantu tiba-tiba datang ya. Hantu nggak kelihatan. Nah, itu kena kaca depan, buat pesawat kita nggak ada masalah. Tapi kalau dia kena di mesin, nah itu yang bermasalah. Saya pernah nonton film juga, ada burung yang nabrak di depan itu sampai ada bolong. Oh iya. Dan pilotnya sempat keluar. Itu kejadian nyata ya? Itu kejadian nyata. Itu kalau nggak salah kejadian di Cina itu. Iya, sampai pilotnya setengah badan keluar. Betul, dan ditolong, ditarik lagi masuk. Iya. Dan sang co-pilotnya pada saat itu mendapat penghargaan bahwa dia bisa menyelamatkan sang kapten, bisa menyelamatkan pesawat dan penumpangnya. Iya, semuanya. Dapat Saya ada penghargaan. nonton filmnya itu. Betul Itu sekali. seberbahaya itu ya tabrakan burung ya? Betul sekali. Oke, kalau ketemu dengan mesin, maka mesinnya bisa meledak. Kalau ketemu dengan kaca, artinya resikonya tinggi sekali. Jadi pilot, bagaimana cara menghindarin burung itu? Nggak bisa. Wah, buset. Pesawat itu kan cepat jalannya. Terbangnya kan cepat sekali, kencang sekali. Dan kita nggak pernah bisa lihat, jangankan burung yang relatif kecil ya, sebesar ini. Pernah tahu balon udara kan? Berapa besar balon udara itu? Besar. Besar sekali kan? Dan saya pernah hampir nyamber balon udara itu di samping pesawat saya. Pada saat saya lagi terbang, baru tahu, gila ada balon, gede banget. Di samping. Karena dari jauh nggak kelihatan. Dari jauh kecil. Sementara kita terbangnya kencang kan? Cepat sekali. Pada saat terbang kencang begitu, dari jauh nggak kelihatan apa-apa. Hanya sebuah titik kecil. Makin dekat, makin dekat. Apa tuh? Apa itu? Apa itu? Kalau persis di depan mata begini, kita sulit untuk menghindar. Tapi kalau pas di samping, ya kita cuma melihat aja. Ternyata pas dekat, pas kita melewati dia, baru kita tahu, gila ada balon gede banget. Dan itu bukan cuma satu. Kadang-kadang lebih dari satu. Resikonya apa kalau kita nubruk balon? Jangan disebutkan lah resikonya. Resikonya fatal. Dan itu kami buat laporan ke menara, baik menara kedatangan maupun keberangkatan, kita kasih laporan bahwa tadi saya papasan dengan balon udara di kota anu, di jarak anu, di ketinggian sekian.
Dan ketinggiannya itu nyaris-nyaris sama. Saya 35.000, mungkin balon itu sekitar 36, 37 atau 34. 35.000 ada balon? Betul. Kok bisa? Balon udara yang pakai api itu loh. Tanpa penghuni? Tanpa penghuni. Oh, kalau ada penghuni mati lah. Karena apa? Nggak ada oksigen di atas kan. Oh, berarti kelepasan balonnya? Sengaja dilepas. Nggak pernah dengar? Di Jawa itu ada. Di salah satu kota. Dan itu sudah tradisional. Tradisinya pada saat menjelang atau sesudah Lebaran, mereka melepas balon. Entah itu apa maknanya, momennya seperti apa, saya juga nggak tahu. Berarti kegiatan-kegiatan peresmian, lempar balon ke atas, lempar lampion. Itu juga pernah saya lihat. Dan pada saat itu saya kebetulan ada di pantai. Saya nggak perlu sebutkan pantai apa. Kami sedang makan malam. Di pantai itu dilepas lampion itu. Terbang cukup tinggi. Malam loh. Malam kan nggak kelihatan, gelap. Nah, kalau misalnya kesambar pesawat, apa nggak bahaya? Yang kedua, layang-layang. Layang-layang. Saya juga nggak perlu sebutkan lagi posisinya di mana. Di Indonesia kan banyak layang-layangnya. Banyak. Jadi saya nggak perlu juga sebutkan. Pokoknya di Indonesia seperti itu. Bayangkan, pesawat pada saat mau mendarat, itu sempat melihat layang-layang, entah itu di depan, di samping, lebih tinggi layang-layang dari pesawat. Karena pesawat kan makin lama makin turun, makin dekat dengan landasan. Pendek kan, itu sekitar 200 feet, 300 feet. Layang-layang itu di atas 200 feet. Itu siapa yang menang kalau diadu layang-layang dengan pesawat? Ya, pasti kita yang menang dong. Cuma kalau seandainya masuk ke dalam penampang pesawat, itu jadi masalah. Sama seperti bird strike tadi. Kalau ini namanya kite strike. Layangan, bukan bird. Gila, resikonya tinggi sekali ya artinya ya. Tinggi sekali. Ngeri sekali. Jadi pada saat landing seperti itu, kita kasih laporan. Mas, tadi kami di final, sekian ratus feet, ada layangan. Baik, nanti kami akan laporkan kepada instansi yang terkait. Tapi tetap aja ada lagi layangan itu. Masalah burung juga begitu. Jadi bagaimana caranya menghindari burung di airport? Ini tugas dari pihak pengelola bandara. Yang mana bukannya pihak bandara saja, tapi lingkungan perlu juga. Seberapa besar dia punya radiusnya, yang jelas di sekitaran bandara, jangan ada pohon yang menghasilkan buah. Karena memancing burung untuk datang untuk makan buah itu. Selain dia bersarang di pohon itu, pohon yang lebat, kalau ada buahnya, makin banyak burung, makin senang ada makanan ini buat gua makan. Oke. Kalau pengalaman Cap sendiri, pernah nggak burung itu buat masalah sampai ke pesawat? Saya pernah, seperti saya bilang tadi, nabrak burung kena kaca depan, terus yang berikutnya kena wing. Jadi wing itu kan, kalau seandainya ini wing pesawat, di sini ada baling-balingnya, wingnya itu kan panjang. Jadi dia nabrak depan wingnya, kita bilang leading edge. Nabrak depan wingnya ini. Nabrak di situ, burungnya mati. Saya kasih tahu sama tower, tadi saya nabrak burung, tolong diambil. Burungnya gede, sebesar ini. Tadinya mau saya bawa pulang, mau dikasih air keras supaya bisa dipajang. Tapi udah keburu lama kan bau, mati. Udah mati kan, bau. Oh, burungnya gede, kayak burung Raja Wali gitu ya? Betul. Burungnya gede. Dan itu waktu saya terbang di NTT. Oke. Cap, ini kan pesawat dari Jeju ini, itu positif ya bahwa kena bird strike ya? Kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar iya. Lalu apa yang terjadi? Saya melihat pilotnya mendarat tapi bannya tidak keluar. Kenapa seperti itu, Cap? Sebenarnya bukan tidak keluar. Pada saat approach, ambil ancang-ancang mendarat di runway yang katakanlah dari runway utara mendarat itu. Kan runway itu dinamakan ada angkanya. Angka itu menandakan arah dari kompas. Dia approach pertama dari angka 01 utara. Pada saat approach, sudah ambil ancang-ancang, sudah siap untuk mendarat. Tiba-tiba, mungkin sang pilotnya merasa kaget, mesin pesawatnya ditabrak burung atau bird strike tadi. Dan pada saat itu, mungkin lagi ini ya, bukan
bukan berarti saya tahu segala-galanya, tapi tiap-tiap orang pasti mungkin mempunyai asumsi bahwa kejadiannya mungkin seperti itu. Pada saat nabrak burung, sang pilot kaget, lalu ambil keputusan untuk go round. Go round itu take off lagi untuk mengganti runway, mengganti landasan. Yang tadinya approach seperti ini, dia keluar dari areanya, lalu untuk approach ke runway yang berikutnya dari arah sana. Oke. Ya. Dan pada saat dia ambil keputusan untuk go round itu kan ada prosedurnya. Prosedurnya adalah gear up, flaps dikurangi. Flaps itu adalah di sayap paling belakang itu kan ada sirip tuh. Kalau pada saat kita mau mendarat, cobalah sekali waktu duduk di dekat wing, dekat sayap. Itu makin lama makin turun. Sayapnya itu keluar makin lama makin turun. Itu namanya flaps. Oke. Dan itu untuk membantu mengurangi kecepatan pesawat supaya pada saat mendarat tidak membutuhkan runway yang panjang. Tapi kalau tanpa flaps, maka runway yang dibutuhkan tuh panjang sekali. Untuk bisa berhenti panjang sekali. Oke, kita lanjut lagi. Ini masalahnya agak teknis ya. Tapi saya upayakan untuk menjelaskannya secara awam. Oke. Pada saat sang pilot itu memutuskan untuk go round, dia perintahkan kepada co-pilotnya go round gear flaps. Gear itu maksudnya dinaikkan, flapsnya itu dinaikkan juga, tapi ada SOP-nya disisain sedikit. Seperti itu. Dan nantinya akan di-up-kan semuanya. Itu dia punya sirip belakangnya, dinaikkan semuanya menjadi 0 derajat. Lalu terbanglah ke arah samping landasan. Apakah ke kiri landasan atau di sebelah kanan landasan, tergantung pilotnya yang terbang. Kalau kapten yang terbang, maka dia akan menggeser ke sebelah kanan landasan. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat runway ada di sebelah kiri melalui jendelanya. Oke. Kalau yang terbangnya co-pilot, dia akan menggeser ke arah ke kiri supaya sang co-pilot bisa melihat landasan di sebelah kanan. Yang di Jeju? Nah, ini yang di Jeju kita nggak tahu. Apakah yang terbangnya co-pilot atau yang terbang kaptennya. Yang kita khawatirkan, yang kita takuti, kejadian ini masih perkiraan ya. Kalau seandainya yang terbang co-pilotnya, tentunya kan dia akan geser ke kiri dong. Supaya dia bisa ngelihat landasan di sebelah kanan. Dan ini masih asumsi lagi. Perkiraan. Bukannya saya lebih tahu segalanya. Karena ini kan harus dibuktikan dari Hasil auditnya belum keluar sampai sekarang. Harus ditentukan dari hasil CVR atau FDR. Nah, saya coba jelaskan lagi apa singkatan CVR. CVR itu adalah Cockpit Voice Recorder. Di mana di cockpit itu ada recorder yang merekam suara pembicaraan kedua pilot atau plus ATC. Yang satu lagi FDR. FDR itu adalah Flight Data Recorder. Di mana alat itu untuk bisa merekam ketinggian, kecepatan, arah, itu merekam semuanya. Pada saat kejadian ceger, pesawat celaka, dan itu ditarik mundur 30 menit, itu bisa direkam semuanya 30 menit ke belakang. Jadi karena belum ada hasil seperti itu, saya hanya bisa mengatakan ini asumsi, prediksi, perkiraan, kemungkinan. Karena ini teknis banget. Jadi kalau seandainya yang terbang co-pilot tadi, dia kan harus belok kiri. Tapi karena sang kaptennya ini, lagi-lagi ya, saya katakan mungkin. Sang kaptennya mungkin mengambil alih kontrol penerbangan itu. Karena runway di sebelah kanan, kaptennya di sebelah kiri, dia nggak bisa melihat dengan jelas posisi runway itu terlalu dekat atau terlalu jauh, karena yang tahu adalah co-pilotnya. Co-pilotnya yang terbang. Nah, pada saat itu, dia mencoba untuk menerbangi pesawat itu masuk ke landasan, ternyata masih prediksi lagi, kemungkinan.
dia beloknya terlalu cepat. Belok terlalu cepat, masuk ke landasan yang di ujung sana tadi, sehingga posisi pesawatnya itu ketinggian. Contohnya, misalnya ini landasan. Seharusnya dia posisinya itu ada di sini. Pada saat posisi di sini mendarat, rodanya kena di sini, maka dia akan jalan sampai sini, berhenti di sini. Oke. Cukup landasannya 2.800 meter. Ternyata pada saat dia belok masuk dari arah sana, yang seharusnya landingnya di sini, ternyata landingnya agak ke tengah. Oke. Agak ke tengah dengan kecepatannya yang relatif tinggi. Satu, landing gear-nya yang pertama kali sudah kadung diperintahkan untuk up, untuk naik landing gear-nya. Dan pada saat masuk kemari, apakah karena engine-nya mati sehingga hidroliknya tidak berfungsi dan landing gear-nya tidak mau turun? Yang kedua, apakah yang mati cuma satu? Kalau cuma satu yang mati, berarti landing gear-nya masih bisa diturunkan dengan mesin yang satunya lagi yang masih hidup. Dan kita nggak tahu, kemungkinan masih hidup yang satu. Jadi kemungkinan yang mati itu satu mesin. Ini masih, lagi-lagi saya katakan prediksi kemungkinan. Mungkin ya, oke. Ya, kemungkinan dari sisi pilot ya. Seharusnya dengan masih sisa satu mesin tadi, masih bisa diturunkan landing gear-nya. Kenapa nggak bisa turun? Pilot stres. Oh, itu juga bisa terjadi. Bisa terjadi. Jangankan pada saat stres, pada saat normally, pilot mungkin bisa lupa. Mungkin bisa lupa. Karena tekanan yang begitu tinggi, karena ada banyak kejadian dan begitu cepatnya. Karena kemarin kejadian itu kan, karena bird strike tadi, membuat pilotnya menjadi panik dan stres. Jadi ada beberapa hal-hal yang mungkin terlupakan. Bukan terabaikan, tapi terlupakan. Nah, pada saat lagi dia belok tadi, kalau sang kapten yang terbang, dia bisa meng-adjust. Meng-adjust itu mengira-ngira. Ini udah cukup belum nih ya? Kira-kira udah cukup belum nih gue belok nih? Oh, kedeketan. Berarti gue harus turun lagi, terbang lagi ke sana, baru belok kemari. Nah, karena pada saat itu tadi, speednya ketinggian, dan beloknya juga mungkin kecepatan, sehingga posisinya atau jaraknya dengan runway itu kedeketan. Sehingga pada saat touchdown atau mendarat di sini, itu bukannya di ujung landasan di sini, tapi di tengah landasan. Dan pada saat landing, seharusnya kalau normally tanpa roda, dia akan berhenti lebih cepat dibandingkan kalau pakai roda. Harusnya seperti itu ya, karena sebadan-badannya jadi gaya besekan. Iya, digesek dengan landasan begitu, walaupun mengeluarkan api, mengeluarkan percikan api, tapi akan lebih cepat berhentinya. Kalau kita pakai roda, memang lebih jauh dia punya perlambatan, tapi ada rem kan. Oke. Tapi karena nggak ada roda, nggak bisa direm kan. Dan pada saat dia landing di sini, lalu meluncur dengan cepat sekali, dan yang sangat disayangkan lagi, kenapa di bandara itu ada tembok di belakang di sini atau di depan dia? Kalau harusnya nggak perlu ada tembok, nggak perlu ada dinding. Kenapa seperti itu? Itu mereka mempunyai maksud tertentu, yang saya juga nggak tahu. Mungkin itu sebagai penyangga untuk ILS. ILS itu adalah Instrument Landing System, suatu alat untuk memandu pilot mendarat lebih mudah. Atau mungkin juga sebagai lahan pada saat sang teknik mungkin untuk run up, untuk bahasa Indonesianya apa? Run up, manasin mesin lah. Itu kan butuh power banyak sekali. Oke. Jadi mungkin juga sang tembok itu sebagai penyangga flow arus pesawat yang besar sekali powernya, supaya jangan sampai mengganggu masyarakat yang ada di pemukiman di sebelah sana. Mungkin loh ya. Saya ada dengar sih, itu juga jadi komplain karena hampir di semua airport itu sebenarnya tidak disarankan lagi menggunakan baja.
saya dengar pagernya itu kena baja. Dan kecelakaan ini sampai menimbulkan banyak korban, itu karena kecelakaan pesawatnya sendiri, atau sebenarnya karena pesawatnya menumbur tembok tadi? Itu yang betul. Karena pesawatnya numbur tembok. Betul sekali. Jadi sebenarnya pilotnya sudah mendarat dengan baik, paling tidak cukup baik, tapi kejadian ledakan ini terjadi karena pesawatnya numbur tembok. Betul sekali. Kalau saja dia menggunakan landasan yang tadi, yang awalnya di ujung sana itu nggak ada tembok. Yang ada tembok itu adalah yang di sini. Oh, karena dia berputar balik. Betul sekali. Dan seharusnya tidak perlu ada tembok. Dan hampir saya terbang selama 42 tahun, tidak pernah lihat ada landasan yang ada tembok di ujung landasan itu tidak ada. Dan semuanya rata-rata adalah rumput, tanah, kosong, sekian ratus feet atau sekian ratus meter. Ada juga kadangkala ada got di ujungnya, entah sengaja atau tidak, kemungkinan tidak sengaja ada got. Dan got itu juga salah satu, ya bukan salah satu lah, tapi pernah kejadian pesawat keluar landasan, nabrak got, akhirnya pesawatnya terbelah depannya, tapi kokpitnya selamat dan pesawatnya berhenti. Oke, terbelah saja tapi semuanya cukup selamat ya? Selamat. Kalau ini kan hampir 99%. Iya, hanya 2 yang selamat. Hanya 2 yang selamat. Itu sangat disayangkan oleh pakar-pakar penerbangan di seluruh dunia. Kenapa dibangun tembok di ujung landasan itu? Yang disayangkan adalah hal tersebut, tembok tersebut. Ya, sebenarnya sih kita tidak boleh mengatakan itu gara-gara ada tembok tuh jadi bencana, jadi mati. Ya enggak juga sih. Ya contohnya lah, kalau seandainya mobil kita nggak ada rem, lalu kita sampai menabrak mobil di depan, apakah kita menyalahkan ada mobil di depan? Oke. Kita menabrak karena kita nggak ada rem. Semua ada peluang kesalahannya, pilotnya juga mungkin ada peluang kesalahan. Nah, kalau masalah pilot, saya no comment karena ini sangat etik sekali bahwa kita tidak boleh mengjudge bahwa ini adalah kesalahan dari human, nggak bisa kita katakan begitu sebelum ada hasil dari KNKT-nya sendiri yang mengatakan bahwa ini kesalahannya karena A, karena B, karena C. By the way, saya mau isi bensin dulu ya. Boleh, silakan. Kayaknya Cap lebih tegang di podcast daripada terbangin pesawat. Tapi by the way, terbangin pesawat tuh asik nggak sih sebenarnya? Hanya ada 2. Enak dan enak sekali. Oh iya. Secandu itu ya berarti ya. Enak dan enak sekali. Nggak ada yang nggak enak. Bukan boring ya? Enggak. Pilot itu kedudukannya paling tinggi. Kenapa? Coba bayangkan, manajer apa di dunia ini yang menjadi CEO, dia paling tinggi berapa sih ketinggian sebuah menara? Katakanlah di Cina itu sampai 600 meter menaranya. Dia duduk di ketinggian 600 meter. 600 meter itu cuma hampir 2.000 feet. Pilot terbangnya sampai 35.000 feet. Kedudukannya lebih tinggi kan? Kedudukannya lebih tinggi dari seorang CEO apapun juga di dunia. Terus yang kedua, pandangannya luas. Lebih luas dari pandangan seorang CEO manapun juga. Kenapa? Karena pada saat dia terbang 35.000 feet, dia bisa ngelihat Pulau Sumatera, dia bisa ngelihat Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dia bisa ngelihat kota ini, kota itu. Pandangannya luas. Kedudukannya tinggi, pandangannya luas. Itu. Dan enak sekali. Bisa jalan-jalan terus juga, Cap. Iya. Gimana nggak enak sekarang ada di Jayapura, besok ada di Aceh. Sekarang ada di Jakarta, ntar siang, makan siang udah di Singapura. Ini guyon. Guyon. Dan katanya jadi Cap juga enak ya katanya. Jadi pilot juga enak. Impian para pramugari. Itu benar nggak, Cap? Itu kata dia. Karena saya bukan pramugari. Tapi sangat menyenangkan menerbangkan sebuah pesawat itu sangat menyenangkan. Iya, betul sekali. Kalau paling jauh sendiri kemana, Cap? Pernah bawa? Sering kali ada pertanyaan seperti itu. Saya paling jauh terbang ke Cina. Dari Denpasar menuju ke Cina.
Itu berapa jam? 7-8 jam? Iya, hampir 7 jam. Antara 6 sampai 6,5 jam. Karena kapasitas fuel atau bahan bakar kita kurang lebih sekitar 7 jam kan. Oh. Nggak bisa dihabiskan 7 jam semuanya untuk ke sana. Ntar kalau terjadi apa-apa kita nggak bisa lari, nggak bisa divert. Oh, makanya harus transit. Karena satu pesawat itu sekitar 7-8 jam cuma. Tergantung pesawat tipenya. Tergantung Tipe tipe pesawat saya pesawat. adalah tipe Airbus. Oke. Airbus 320 yang mana kapasitas bensinnya itu cuma sekitaran 6,5 sampai 7 jam. Tapi pesawat itu bisa ini nggak sih otomatis nggak sih? Gitu tuh, otomatis doang gitu kayak gini. Oh sangat bisa. Zaman Bisa. sekarang. Beda halnya dengan zaman saya dulu waktu terbang pesawat kecil Twin Otter. Itu nggak ada autopilotnya. Tapi yang ada otot pilot. Ada otot pilot. Kenapa? Megang terus. Terus dipegang terus. Tapi zaman sekarang pada saat terbang passing 300 feet, autopilot on. Ceger. Udah terbang sendiri tuh pesawatnya. Itu gaji diturunin atau enggak? Kalau lu turunin, gue turunin lagi pesawatnya. Berarti kecanggihan pesawat ya? Iya, pesawatnya lebih pinter. Pilotnya diem aja tuh pesawat nyampe sendiri. Oh, bahkan mendarat pun juga seperti itu. Bisa mendarat sendiri. Bisa mendarat sendiri. Jadi Bisa. tugas pilotnya apa? Ngopi. Udah gaji paling gede, pandangan paling luas, Dudukannya tinggi. kedudukannya tinggi, Iya. kasih kopi lah. Kasih kopi lagi. Autopilot ya bisa ya berarti. Autopilot. Oke. Tapi Jeju Air ini kenapa nggak autopilot aja? Kan mau landing dia. Oh, landing nggak bisa. Bisa, tapi tidak semua pilot punya lisensi untuk auto landing. Tidak semua pesawat mempunyai kapasitas untuk auto landing. Tidak semua airport mempunyai kapasitas untuk bisa dilandingkan secara auto. Oke. Jadi tergantung fasilitas ya. Tergantung. Oke. Cap, katanya ini juga masalahnya Boeing. Saya nggak paham nih. Saya butuh penjelasan Cap karena saya nggak tahu bedanya Boeing, bedanya Airbus dan pesawat-pesawat lain. Tapi katanya yang jadi permasalahan ini juga karena banyak yang bermasalah ini pesawatnya pesawat Boeing. Ini kan sifatnya bakul nasi kan. Dia makannya tiap hari makan tahu tempe. Ini makannya tiap hari kambing guling, sate kambing. Masa saya harus bongkar bakul nasinya dia? Ya nggak boleh dong. Ya Maksudnya, sama-sama orang makan kan. Sama-sama orang punya usaha, punya pabrikan. Satu Boeing, satu Airbus. Masa saya harus bilang bahwa ini lebih bagus, itu lebih jelek. Atau kebalikannya. Jadi menurut Cap ini hanya sekedar black campaign atau hanya sekedar persaingan merek saja? Atau memang Boeing memang cukup bermasalah secara pesawat? I have no idea. Ini adalah suatu pancingan ini. Saya nggak bisa dipancing. Jangan coba-coba pancing saya. Tapi kalau Cap sendiri bawanya apa? Airbus. Secara pengalaman. Bawa Airbus. Secara pengalaman bawa Airbus. Pernah bawa Boeing juga? Nggak pernah. Tapi standar keamanan Airbus memang lebih baik. Tukang jeruk bilang jeruk gua manis. Ini tukang apel. Apel gua lebih manis gitu. Kalau dua-duanya bagus, sama-sama manis. Dua-duanya gua suka. Berarti bukan permasalahan Boeing atau ya, Bukan. mungkin secara kita jujur ya, saya nggak ngomong merek ya. Tapi apakah ini ada permasalahan tentang merek? Nggak ada. Ini bukan masalah merek. Nggak ada. Saya suka jeruk, saya suka apel. Saya suka dua-duanya. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangannya Oh masing-masing. pasti. Pasti. Oke, Cap, ada lagi kejadian di Azerbaijan ya. Iya. Jadi bacanya apa nih? Azerbaijan ya, benar ya? Betul. Turun sampai menewaskan 38 orang. Ini yang pecah ya pesawatnya ya? Pecah Bagian karena dia depan. mendarat. Pecahnya karena dia mendarat. Mendaratnya tidak sempurna dan bukan di landasan. Oh, oke. Jadi, Dan sampai sekarang pun juga masih belum tahu kan penyebab kecelakaan itu karena apa. Ada yang bilang karena bird strike, tapi saya kurang setuju kalau dia bilang karena bird strike. menurut Cap sendiri karena apa? Kalau saya lihat di gambarnya, pesawat itu banyak bolong-bolongannya. Sepertinya seakan-akan kena peluru. Bisa jadi kena peluru ditembak, bisa juga kena percikan mortir kah atau apa gitu ya. Saya nggak ngerti juga. Oke, bisa jadi karena serangan ya. Bisa jadi karena serangan.
Cap, lalu banyak orang berspekulasi bahwa tempat duduk paling aman di pesawat terbang adalah di bagian belakang pesawat terbang. Tadi malam saya juga ditanya soal itu. Kalau saya bilang iya, nanti Bisnis nggak laku. Nah, bukan, bisnis nggak laku juga. Lalu si check-in counter itu merasa, gara-gara dokter Richard nih, karena direferensikan duduk yang paling aman di belakang. Lalu semua orang pada minta, Mbak, Mas, saya minta paling belakang ya. Saya minta paling belakang. Waduh, semuanya paling belakang, ntar ngejengkang pesawatnya. Tapi sebenarnya paling laku adalah di depan kan setahu saya. Ya itu bisnis kan? Iya, satu bisnis, dan selama saya terbang pun saya kalau nggak di bisnis pun pasti minta di depan karena paling cepat untuk keluar sebenarnya. Betul kan seperti itu? Paling cepet nyampe-nya, yang belakang lama nyampe-nya. Itu kan ada guyon tuh, ada suatu humor seperti itu. Ya, keluarnya lebih lama sih sebenarnya. Kalau nyampenya sama sih, keluar dari pesawatnya. Jangan salah, kadang-kala kan ada pintu belakang yang dibuka. Oke. Jadi di pintu belakang bisa jadi keluar duluan ya di pintu belakang. Tapi yang paling aman memang di bagian belakang pesawat kah? Ya prakteknya dalam beberapa case kecelakaan, memang yang paling belakang itu yang selamat. Tapi saya tidak mengatakan bahwa harus di paling belakang yang paling aman, tidak. Karena kan kecelakaan itu juga beda-beda. Ada yang kecelakaan itu mungkin nabrak sampingnya, lalu mungkin terbalik pesawatnya. Belakangnya nggak habis. Belakangnya yang habis. Jadi saya nggak mau membuat suatu statement yang sifatnya masih ambiguity. Oke, karena ini juga musibah ya kan. Kita nggak tahu juga musibah ini terjadinya di mana dan kapan. Betul. Oke, Cap, tapi pesawat terbang ini masih menjadi salah satu, katanya salah satu transportasi teraman di dunia. Betul sekali. Kenapa? Kok saya nanya sih Kenapa? Karena di pesawat itu ada beberapa alternatif sistem. Semacam hidrolik nih. Hidrolik itu ada yang 2, ada yang 3. Hidrolik A, B, C. Hidrolik green, blue, yellow. Atau ada hidrolik 1, ada hidrolik 2. Landing gear normal, ada juga alternate landing gear. Dimana kalau alternate landing gear normal, pada saat diturunkan, dia nggak mau turun. Coba lagi namanya recycle, diangkat lagi. Terus setelah itu diturunkan lagi. Itu recycle namanya. Kadang-kadang berhasil. Kalau dia nggak berhasil, dia punya alternate landing gear. Atau landing gear cadangan atau emergency landing gear. Dengan cara menggunakan alternate landing gear tadi. Itu ada 2. Lalu listrik, ada generator 1, ada generator 2. Bahkan di salah satu pesawat, satu mesin itu punya 3 generator. Jadi kalau mati 1, masih ada 2. Mati 2, masih ada lagi yang ketiga. Nggak mungkin 3-3-nya mati. Apes banget kalau 3-3-nya mati. Oke. Jadi salah satu tetap yang paling aman. Ya. Tapi kalau ada apa-apa, mungkin jumlah yang meninggalnya yang banyak ya. Dan itu memang jadi sebuah disaster yang sangat heboh di dunia. Berapa kali bis celaka, isi penumpangnya 50-60 orang. Biasa aja tuh, nggak sampai seheboh ini. Okay. Dan 1 bulan mungkin bisa ada 2 truk atau bis yang keluar dari jalur terus nabrak mobil orang. Toh nggak sampai seheboh ini. Tapi kalau pesawat menjadi heboh. Jadi heboh. Karena jarang terjadi. Dan sekali terjadi, menewaskan sekian banyak orang. Itu yang menjadi kehebohan suatu heboh yang sangat luar biasa. Sampai sudah 1 minggu ini, masih aja cerita seperti itu terus. Oke. Tapi ini cukup banyak kejadian di akhir tahun kemarin. Ada 4 kejadian bersamaan. Apakah ini suatu kebetulan saja atau ada sesuatu di balik 4 peristiwa ini? Sesuatu yang kebetulan. Atau sesuatu hal yang wajar atau memang mungkin terjadi? Sesuatu yang wajar kebetulan saja. Bahkan ada 6 kejadian, bukan 4, 6 kejadian. Oke. Jadi janganlah kita katakan bahwa ini adalah suatu faktor kesialan di akhir tahun. Enggak juga. Kebetulan aja di akhir tahun. Coba kalau kalendernya ada bulan ke-16, kan bukan akhir tahun. Oke. Iya. Cap, kalau pesawat mungkin nggak sih hilang? Kan kita ngelihat beberapa tahun kemarin ada pesawat yang hilang, bahkan dibuat di film Netflix,
Hilang Sampai itu sekian puluh tahun baru ditemukan lagi dan mendarat. Tapi setelah itu pada saat dia take off lagi hilang lagi, betul kan? adakah kejadian seperti itu? Ya, itu itu di film mana? Dan itu emang ada di film. Itu bukan nggak di film. Ini kalau nggak salah aku pesawat apa ya? Adam Air atau pesawat MH370? Bukan MH370, bukan. Ada kejadian seperti itu. Saya juga nonton. Pesawat itu sudah hilang dari tahun sekian dan pesawatnya jadul. Lalu orang-orangnya juga jadul, sempat turun. Tapi kenapa orang itu nggak satu orang tuh dibajak aja lah, ditahan, tanya, lu kemana, kenapa, kok bisa baru mendarat sampai sekarang? Padahal sih penumpang itu tidak menyadari kalau dia pernah hilang sampai sekian puluh tahun. Itu kejadian nyata atau film? Tanya sama produsernya. Ini kaptennya selera umurnya bagus juga. Cap, tapi pernah nggak Cap dibajak gitu Cap? Pernah waktu Garuda namanya Woyla. Oh, itu beneran. Itu di C9 Garuda dibajak, Woyla itu. Tapi itu sudah sangat lama sekali. Saya lupa tepatnya tahun berapa, yang jelas tahun 70-an something lah. Lupa persisnya. Tapi boleh dong saya mau bikin joke sedikit supaya nggak tegang ya. Gimana Cap? Dalam suatu pesawat masuk ke cuaca buruk. Dibanting-banting gitu pesawatnya, penumpangnya stres berat. Lalu setelah lewat dari cuaca buruk itu, udah mulai tenang, kaptennya bilang, para penumpang yang terhormat, kita baru saja melalui cuaca buruk yang sangat menegangkan, dan sekarang kita sudah terbang dalam kondisi yang baik sekali. Bagi Anda yang duduk di sebelah kiri, dari jendela Anda dapat melihat, dari situlah saya berbicara. Paham nggak maksudnya? Jadi kaptennya udah lompat, nyebur ke air, ke laut, pakai skoci, pakai life vest, dan dia pakai hand mic, ya, pakai hand mic. Dia ngomong dari situ. Dari situlah saya berbicara. Si penumpangnya bilang, sialan. Kaptennya nggak ada, kapten itu menyelamatkan diri sendiri. Itu hanya joke. Itu. Tapi bisakah kalau misalnya saya nonton ya, kalau misalnya di pesawat tempur ya gitu ya, kan bisa cus ke atas ya. Ya itu hanya pesawat parasut. tempur. Kalau di pesawat penumpang nggak mungkin. Atau Airbus nggak bisa. Nggak mungkin. Pintunya sama ya. Pintunya sama ya? juga. Atau dia punya pintu rahasia sendiri terus pilotnya ke atas. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Lontar pilot ya. Jahat sekali sih kaptennya. Jangan kayak kapten yang tadi tuh loh, yang menyelamatkan dirinya sendiri pakai hand mic. Iya. Nggak bisa ya. Artinya pintu keluar pilot juga sama ya. Sama. Bahkan sang pilot itu harus keluar yang paling akhir. Seorang nakoda pun juga harus keluar paling akhir. Supaya kalaupun misalnya dia mati, nama dia harum. Kalau dia keluar duluan, terus hidup, yang lainnya mati, habis, lebih baik mati lah lo daripada lo hidup dicerca semua orang. Oh ya? Ya seperti itulah. Seorang kapten itu keluar yang terakhir. Pada saat penumpang semua keluar, pramugari semua keluar, kapten lah yang terakhir mengecek di belakang apakah sudah keluar semuanya, apakah tidak ada yang cedera atau yang tersembunyi atau yang terjepit, barulah dia keluar. Itu seorang yang gentleman, seorang kapten yang gentleman. Saya dengar juga di Korea, Jeju Airlines ini, 2 yang selamat itu juga dibully habis-habisan, bahkan disuruh untuk bunuh diri. Masa sih? Iya, saya ada dengar beritanya, 2 pramugari yang di belakang itu dianggap bertanggung jawab dan dibully, malah disuruh bunuh diri. Nggak patut seperti begitu. Ya itu kan suatu faktor keberuntungan, faktor nasib, takdir seseorang bisa hidup. Masa sampai seperti begitu? Dia juga pasti nggak kepingin penumpangnya itu bisa mati semuanya. Dia pasti nggak kepingin. Dia juga mungkin berpikir, lebih baik gue mati juga lah daripada gue begini. Akhirnya gue sampai dibully seperti itu. Dia pasti menyelamatkan. Pramugari itu rela berkorban untuk menyelamatkan para penumpangnya. Rela berkorban. Jangan sampai salah kira. Nggak mungkin dia menyelamatkan diri dulu, lalu biarkan aja penumpangnya mati. Nggak mungkin. Oke, Cap, pertanyaan terakhir, kondisi pesawat di Indonesia itu bagaimana sekarang? Ini Cap harus jujur. Logikanya, kalau pesawat itu jelek ataupun rusak ataupun berbahaya, pilot itu mau nggak sih bunuh diri? Kan pilotnya juga tahu.
kalau pesawat itu jelek dan berbahaya? Nggak mungkin. Dia akan hidup sendiri, yang lainnya mati, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin kalau seandainya pesawat itu dalam kondisi rusak atau jelek, dia paksakan diri untuk terbang, nggak mungkin. Sangat nggak mungkin. Jadi logikanya itu saja lah. Pilot pun nggak mau mati. Dia kepingin selamat, semuanya selamat juga. Oke, berarti seorang captain, seorang pilot itu harus memastikan pesawatnya juga baik. Karena dia juga membawa diri dia dalam sana. Betul. Membawa nama baiknya, nama perusahaannya. Dan kondisi pesawat di Indonesia cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Cukup baik. Bahkan lebih baik daripada negara-negara lain. Sebagian negara lain. Jawabannya sangat diplomatis. Jeruk saya manis. Oh, nggak bisa. Ini bukunya, Cap. Iya. Mau launching, wah, Kapten Hanafi. Last Flight Pilot. Apa ini? Buku tentang Ini apa? menceritakan tentang kehidupan saya semenjak kecil, dari SD sampai dengan saya pensiun 42 tahun. Saya tuliskan di sini pengalaman terbang di konflik area di Afghanistan. Saya tuliskan di sini, saya pernah terbang di Nigeria, terbang di Libya sebelum Gaddafi meninggal. Saya terbang di Libya. Pada saat itu masih cukup aman. Saya tulis juga di sini. Terbang pada saat saya pendidikan di Curug, susahnya seperti apa menjadi pilot. Saya tulis di sini, bayangkan, dari 250 orang yang ikut tes pada saat itu, yang lulus cuma 25 orang. Dari 25 orang ikut interview, yang lulus cuma 17 orang. Dari 17 orang ikut tes kesehatan, yang lulus 7 orang. Dari 7 orang masuk pendidikan, yang lulus cuma 2 orang. Saya yang 2 orang itu sama satu teman saya di sini. Oke, luar biasa. Betapa sulitnya pendidikan di Curug pada saat itu. Karena apa? Karena gratis. Karena gratis dulu. Makanya di Curug itu ada sebuah slogan, the best pilot are trained here. The best pilot are trained here. Cap, kalau zaman sekarang masih disarankankah untuk anak-anak muda untuk menjadi pilot atau lebih bagus jadi YouTuber aja, Cap? Jadi pilot aja, jadi dokter aja. Jadi dokter sampai umur 70 tahun kalau dia sehat masih bisa menghasilkan money. Oke, kalau Cap pilot sendiri kalau di atas 65 tahun bisa menghasilkan sesuatu kah? Tergantung dokter mau ngasih saya berapa duit. Tapi masih boleh menerbangkan pesawat, kan? Nggak boleh. Lisensi sudah nggak bisa dapat lagi. Nggak bisa. Karena sudah dipatok usianya 65 tahun, sudah stop. Semua pilot? Semua pilot. Kecuali di Amerika sampai 70 tahun. Walaupun saya kelihatan sehat, tapi umur nggak bisa dibohongin. Kecuali saya nyolong umur. Oke, itu peraturan ya? Iya. Itu peraturannya. Oke, terakhir, Cap, beli bukunya di mana? Beli bukunya bisa juga japri ke saya, bisa juga japri ke dokter, ya. Saya dapat insentif afiliator ya. Bisa juga ke Gramedia. Mana-mana boleh. Oke. Silakan, nanti bagi para penonton mau beli buku di mana, boleh-boleh saja. Tapi kalau ini khusus, nanti saya akan tuliskan hadiah dari saya. Mohon Untuk saya. diterima. Terima kasih, Ya. Cap. Walaupun saya dokter bukan pilot. Amplopnya mana? Kapten Hanafi.